Kau kira jabatan nikmat? Berapa itu pejabat ditangkap? Mau jadi gubernur habis 500 miliar. Berujung ditangkap KPK. Ini mi aslinya orang beleng-beleng. Masuk pilkada 500 miliar uang habis, berujung ditangkap KPK. Apa itu nikmat? Azab pacalla bahasa ugina. Saya ada uangku 500 miliar, ngapain saya jadi pejabat? Saya bangun masjid 10 miliar sudah paling cantik itu. Saya pakai sogok mamanya cek 10 miliar supaya dia kasih KSK kawin lagi. Masih ada 480 miliar. Coba saya pakai pergi bulan madu 20 miliar, masih ada lebih 400 miliar. Saya buka usaha 100 miliar, saya bisa perintah politisi kalau ada usahaku. Apa jabatan itu nikmat? Belum tentu. Kapan jabatan nikmat? Kalau dia mendorongmu masuk surga. Tapi kalau dia dorong kamu mengkhianati rakyat, kau bohong, kau ambil itu makan gizi gratis. Yang mestinya 10.000 tinggal 6.500 karena dipotong sama kepala dinas, dipotong sama tim sukses, dipotong sama calo. Akhirnya yang makan anak tak makanan basi. Ini yang begini, kau bisa lolos tahun ini, kau bisa lolos 10 tahun, tapi begitu kau tidak ada jabatan baru diperiksa, masuk penjara. Apa itu nikmat? Nonton bapak, sudah itu kau nonton, jangan lupa like and share. Inna a'tainakal kautsar. Itu ayat kita hafal, tapi ternyata dia kena diri kita. Ya, hikmah ayat ini ayat pendek, surah paling pendek. Kenapa? Karena apa yang dijelaskan itu pendek kita miliki. Pertama, inna a'tainakal kautsar. Itu Allah Muhammad kasih kau nikmat sangat banyak. Haji Nasir, Masya Allah, saya baru masuk rumahnya tadi. Saya bilang orang bugis memang ini. Masya Allah. Makin saya masuk, dia kasih kenal lagi saya. Ini biniku yang kedua. Masya Allah. Banyak duitnya, banyak juga bininya. Masya Allah. Hebatnya lagi, akur. Dan dengar ibu-ibu ini dua ini, yang satu dua, Nabi sudah janjikan surga. Masya Allah. Sudah surga di dunia, rumahnya mewah, banyak uangnya, insya Allah masuk surga lagi. Daripada kita yang cuma ngontrak-ngontrak, suami jelek, istri penenakan, satu lagi. Masya Allah. Oke. Prof Jaya, saya mau tanya Ki, kira-kira kalau Allah kasih Ki harta yang lebih banyak dari ini, istri 4, istri 4, umpama, jantung mah kita sekali Prof. Masya Allah. Jadi umpama, oke, jami paling 4, rezeki banyak, tapi Allah langsung kasih ki stroke, lumpuh, bisu, tuli. Mau ki kira-kira Prof? Tidak mau. Tidak mau. Ibu-ibu,
Allah kasih ki tiba-tiba rezeki emas 50 kilo. Mau ki bu? Mau. Tapi langsung lumpuh, kena serangan jantung. Mau ibu? Berarti jangan selalu berpikir harta itu nikmat. Mana tadi yang calon sekda? Baru calon. Oke lah, langsung bapak langsung besok diangkat jadi sekda. Tapi begitu langsung diangkat sekda, sorenya langsung kena ginjal. Mau? Mau? Berarti nikmat itu bukan jabatan. Iya. Apa lagi? Ibu, mau saya kasih mobil? Mau? Mau? Tapi begitu pegang kuncinya langsung lumpuh, tidak bisa bergerak. Mau? Mau? Berarti tapahangi madeceng, tapi kesingi pahatta ya resengnya nikmat tenia duit bawang, ya reseng nikmat tenia waram parap bawang. Tapi nikmat paling berharga afiat, sehat. Itu Haji Anas jago dulu, itu jago, tapi pamulatoni nak kenal asa. Iya tuh Haji. Iya, saya pernah sakit ibu 6 bulan tidak bisa ceramah. Ternyata nikmat itu sehat. Apa cukup itu nikmat sehat? Mata bisa melihat, kaki bisa berjalan, mulut bisa bicara. Apa cukup? Tidak. Nikmat yang paling mahal iman. Tepuk. Melaki oleh contoh, ada orang paling kaya, sampai sekarang kekayaannya masih dicari di Mesir. Tinggi jabatannya raja, istananya dilapisi dengan emas, bininya banyak. Kenapa kan ibu-ibu nah sensitif sekali? Bu, dengar baik-baik. Biar mau suamimu kawin sampai 10 kali, kalau Allah tidak kasih jodoh tidak jalan. Ini mau sekali saya punya istri 5, tapi tidak dikasih Allah. Kenapa? Mamanya cek berdoa, ya Allah cukuplah saya istrinya das atletik. Selesai. Nah biar kau periksa HP-nya suamimu, kalau Allah kasih jodoh tidak ada gunanya kau awasi HP-nya. Apa gunanya kau HP-nya? Apa gunanya kau awasi HP-nya? Nah, apa tujuanmu kau awasi HP-nya? Kau periksa HP-nya, nah kasih kau 1, 2 nah sembunyi di mobilnya. Kenapa kau tahu? Saya pelakunya. Ibu, dia kaya, raja, terkenal, cakep, tapi dia gak tepuk nah, tidak ada imannya. Maka Allah hinakan, dialah Fir'aun. Maka pejabat, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, gubernur, presiden, wakil presiden yang sombong, angkuh, menyalahgunakan jabatan, nanti dikumpul sama Fir'aun di neraka. Bukan. Saya tidak sebut tadi, saya tidak sebut. Oh ini orang baik Pak. Meskipun beliau bukan Bugis, tapi dihadiri acara. Daripada pejabat Bugis tidak datang sama kita. Ya toh? Masya Allah. Bu, berarti maka Allah katakan
Inna a'tainakal kausar. Megala Pak bereku lawaleko. Kenapa kita miskin? Karena kita selalu merasa harta itu uang, harta itu kebun, harta itu deposito, harta itu emas. Nah biar ada semua itu, kalau ndak ada nyawamu, tamak kok. Maka jangan selalu merasa miskin. Saya kaya, apa kekayaanku? Banyak temanku. Meskipun saya tidak banyak duit, tapi banyak temanku. Temanku banyak uangnya. Bujur kalau? Bujur. Ada Haji Anas. Ada Haji Nasir. Ada masalah Haji? Gampang Ustaz, transfer. Contoh gini. Nggak tahu ini nanti ada betulkah? Iya toh. Maka nikmat itu bisa berupa teman, nikmat itu bisa berupa waktu, nikmat itu paling banyak sehat. Makanya kita selalu diingatkan dalam surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Coba kita hafal semua tapi kita tidak maknai. Maka ibu-ibu, kenapa banyak terlilit pinjol? Kenapa terlalu banyak orang banyak utangnya? Bukan karena tidak ada nikmat Allah kasih, tapi karena selera hidupnya yang terlalu tinggi. Betul-betul kau semua minta ini. Apa maksudnya ibu? Apa maksudnya? Bu, maksudnya kalau Adam itu jilbab 10, syukuri. Ada lemari tak 2, jangkit lagi mau tambah. Biasa banyak ibu-ibu, Ustaz, banyak sekali utangku. Berapa lemari tak? Apa hubungannya Ustaz? Jual itu, karena biar tidak ada lemarimu bisa jago hidup. Ustaz, banyak sekali utangku. Berapa motormu? Semua anakmu punya motor? Iya, jual nih, bisa jalan. Yang penting tidak ada utangmu. Paham? Cukup itu? Oke, selesai nih. Ya. Oke. Sudah paham makna ayat pertama? Inna a'taina. Ayat kedua, fasalli li rabbika. Kalau Allah kasih kamu nikmat, banyak Allah kasih kau nikmat. Nikmat itu seperti apa nikmat saya? Nikmat populer, itu nikmat. Saya tidak banyak uang, tapi saya populer. Karena populer, banyak uang. Nikmat itu pendidikan, nikmat itu sekolah. Karena ada sekolah, Allah kasih rezeki yang lain. Kau kira jabatan nikmat? Berapa itu pejabat ditangkap? Mau jadi gubernur habis 500 miliar. Berujung ditangkap KPK. Ini mi aslinya orang beleng-beleng. Masuk pilkada 500 miliar uang habis, berujung ditangkap KPK. Apa itu nikmat? Azab pacalla bahasa ugina. Saya ada uangku 500 miliar, ngapain saya jadi pejabat? Saya bangun masjid 10 miliar sudah paling cantik itu. Saya pakai sogok mama nyecek 10 miliar supaya dia kasih KSK kawin lagi. Masih ada 480 miliar. Coba saya pakai pergi bulan madu 20 miliar, masih ada lebih 400 miliar. Saya buka usaha 100 miliar, saya bisa perintah politisi kalau ada usahaku. Apa jabatan itu nikmat? Belum tentu. Kapan jabatan nikmat? Kalau dia mendorongmu masuk surga. Tapi kalau dia dorong kamu mengkhianati rakyat, kau bohong.
kau ambil itu makan gizi gratis. Hah? Yang mestinya 10.000 tinggal 6.500 karena dipotong sama kepala dinas, dipotong sama tim sukses, dipotong sama calo. Akhirnya yang makan anak tak makanan basi. Ini yang begini, kau bisa lolos tahun ini, kau bisa lolos 10 tahun, tapi begitu kau tidak ada jabatan baru diperiksa, masuk penjara. Apa itu nikmat? Apa itu nikmat? Maka jangan selalu kamu merasa tidak ada nikmat. Degaga kesik naleng ngak puang Allah Ta'ala. Nikmat itu diantaranya istri yang soleha. Nah biar banyak uang kalau istrimu pan rasu-rasu. Tekon lisu kok. Yolo kesik yolo agak tekon lisu. Ada begitu di sini istrinya? Ada. Berhenti kok jadi laki-laki. Ya, sudah. Maka ibu-ibu jangan selalu merasa miskin. Jangan selalu merasa degaga pamasena puangi, degaga nalengak pungala ta'ala. Megala de naleki pungala ta'ala. Itulah ayat sehingga dikatakan kamu tidak bisa menghitung nikmat yang saya kasih kau. Maka kata Allah, setelah saya kasih kau begitu banyak nikmat, syarat yang ayat yang kedua, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat. Kalau kau bersyukur, sholat. Kenapa Allah tidak katakan maka berpuasalah, maka berhajilah? Kenapa Allah tidak katakan kalau kau bersyukur haji kau, kalau kau bersyukur puasa kau, tapi dikatakan sholat kau? Kenapa sholat? Karena puncak pengkhianatan kepada Allah adalah melalaikan sholat. Kan orang sombong itu yang tidak bersyukur. Ya. Takap borok nasa ngogi to de na melok syukur. Takap borok nama sana. Sombong namanya. Ibu-ibu, apa itu sombong? Hah? Pakai barang mahal? Belum tentu. Kalau istri pertama dan istri keduanya Haji Nasir pakai emas, sombong? Belum, karena memang ada emasnya. Hah? Pak Haji Nasir pakai berlian, sombong? Belum tentu. Dan lek na tahu kapan dia sombong? Kalau naremehkan orang lain, itu baru sombong. Nah, saya kasih lagi contoh. Orang yang tidak sholat itulah puncaknya orang yang paling sombong di hadapan Allah. Kasih contoh nah. Saya bercanda sama Pak Wagub. Ya. Saya dorong pantatnya masih senyum. Ya toh? Saya dorong perutnya masih ketawa. Tapi coba bedek dorong kepalana. Mana ajudannya ini? Dorong bedek kepalana gubernur. Dorong bedek. Nah, kenapa? Alena beliau ada sama kepala. Yang mulia itu ada sama kepala. Sebaliknya, anggota tubuh paling hina kaki. Ya kan? Kaki. Pak Gubernur kasih saya honor, tapi pakai kaki 100 juta dasar. Orang Bugis kok kasih begitu. Nah bilang namo de gaga duiku aja umpakatuna ka lau gajak kok. Iya toh? Kenapa? Kehinaan ada pada sama kaki. Iya toh? Maka ketika kau sujud di hadapan Allah, kepalamu yang paling mulia, alena beliau yang paling mulia, hinakan seperti telapak kakimu, karena kau ketemu dengan Allah yang maha kuasa, yang jadikan kamu sujud kau. Sayang, saya melihat lebih banyak orang kaya yang diberi nikmat berlebih oleh Allah, dia jugalah yang tidak sholat.
Tapi kalau orang kaya tidak sholat, Pak, orang masih bilang, iya tahu wah, makesi bulana, makesi ngotona, dua benena, mega tokona, namotode nama sampajat tapi linona tahu na runtuk nih. Iya toh? Ikotona la cundeke. Deto gaga jamamu, mak kontrak-kontratomu, mega topa indremu, majak topa tapamu, si ditomi benemu, depai masam pajak gue. Ya, Masya Allah. Bu, Pak, enaknya itu kalau suruh rumah bawa mewah, istri dua, akur lagi, Masya Allah. Itu pamasi ya Pak, tidak semua orang bisa, tapi ada lebih jago lagi dari Haji Nasir, itu Pak Idris. Wah, empat bininya itu, Masya Allah, lebih jago lagi dan rukun, akur. Banyak orang saya tengok, banyak istrinya, tapi saling menyerang. Ini biasa ulang tahun bininya, satu meja dia. Bah, saya bilang tanya sembarang itu. Engkau tahu pakai na ya Pak, Masya Allah. Makanya dia akrab sama Haji Nasir. Sama ilmunya Pak. Bu, tak dampang mana nggak maafkan saya. Kira-kira ibu-ibu yang hadir ini sudah tidak ada di bawah 50 tahun. Ya toh? Kalau masih ada paling 1-2 orang. 50 tahun ke atas, saya tidak terlalu yakin masih nak kasih ke Tuhan 2 kali lipatnya itu murtad. Paling lama 20 tahun lagi nak kasih ki. Ya toh? Ya. Nah semua ini ditinggal, harta ditinggal, istri ditinggal, suami ditinggal. Kalau masuk maki kubur Bu, maka sholatlah yang menolong. Maka saya heran kalau ada orang sudah tua masih juga tidak sholat. Agapi mutajang, nama bau tanah nojek tuh, sudah muka-muka sakaratil maut masih juga tidak sholat. Itulah yang disebut kaswatul qalbi, maka doati, keras hati. Maka ketika Allah kasih kamu nikmat jabatan, nikmat harta, nikmat populer, nikmat ilmu, nikmat teman, maka Allah tidak melarangmu menikmati itu. Allah cuma minta syukuri. Cara syukuri, perbaiki sholatmu. Yang kedua, berkurbanlah. Maka rawako, dalam ayat ini bukan sekedar tafsir potong binatang, tapi saya meluaskannya, bersedekahlah. Ini ibu-ibu di depan banyak semua warna ini, banyak emas berliannya. Lihat ibu, ibu, ini yang banyak semua emasnya. Kira-kira kalau meninggal siapa pakai itu emas tak? Siapa pakai kira-kira itu? Anak, istri kedua. Nak tarik itu na cincin tak? Cincin kau itu. Ndak mau keluar Bu, nak kasih sabun. Sudah itu nak cabut lagi gelantak. Ya kilo ye berat ubadu. Mencaji ulawa. Tapi dah buka ji. Nah buka lagi kalung. Ini dulu waktu kita pergi Dubai. Terakhir gigi palsu juga dah buka. Ya tahu Bu? Nah simpan di lemari. 3 bulan kemudian ketemu janda. Lah kok itu emasmu. Nah kasih kembali janda iya. Apa nak bilang ambek mini dek mati mi yang punya. Maka ibu, Allah tidak larang kita pakai emas.
Allah tidak larang kita pakai berlian. Allah cuma minta ingat tongko sedekah. Ingat sedekah. Istrina Haji Nasir yang kaya-kaya, biasa ibu-ibu kaya itu selalu saya bilang, yang kaya itu jangan mau kau pakai yang asli, yang palsu mau saja kau pakai. Kenapa? Biar palsu orang tidak percaya. Nah bilang, masa istrinya Haji Nasir pakai palsu, sembara toi ketemu akada asli ya roh. Nah, maka pakai saja yang palsu. Yang asli bangunkan pesantren, bangunkan masjid, kasih anak yatim piatu. Itu namanya pandai. Kalian juga yang miskin, jangan mau kau pakai yang asli. Biar asli orang tidak percaya. Nah boleh kok gato si malai roh palsu ni roh. Maka pakai saja yang palsu, yang asli bawa ke pesantren. Iya toh, Bu, Pak, ada di sini sakit lama tidak sembuh-sembuh, coba ki sedekah. Saya kasih ke contoh kasusku, kasus saya yang terakhir. Pulang saya Timika, Freeport ceramah, tiba-tiba suara saya parau, susah keluar. Stres kan kalau penceramah hilang suaranya. Kalau kaki di masalah, tidak masalah, kan bisa jadi ngomong. Begini saya bicara, saya ke dokter. Apa kata dokter? Saraf pita suaranya Ustadz rusak, tidak bisa mi baik. Stres saya. Saya bilang sama anggota tim saya, kau cari orang yang bisa dibantu. Yang pertama saya ketemu fakir miskin, janda tua, tinggal sendiri, tunanetra, tidak bisa, rusak penglihatannya. Saya pergi datangi, kasih sedekah, kemudian saya niat untuk operasi. Yang kedua saya cari lagi orang, dapat lagi di medsos, ibu-ibu yang tidak layak huni rumahnya, sudah dibilang tidak layak disebut rumah tinggal. Saya bedah rumah, saya perbaiki rumahnya, sudah selesai, saya pergi ke dokter Singapura berobat di Mount Elizabeth. Begitu dites, apa nak bilang? Ini bukan pita suara rusak Ustadz, ini hanya asam lambung. Coba bayangkan, pamasena puangi. Sekarang bisa menceramah, padahal dokter bilang tidak bisa sembuh. Tidak ada yang mustahil kalau Allah. Maka ibu-ibu, kalau ada merasa sakit sudah makin masuk kiri kanan dokter tidak sembuh-sembuh, coba ki bedek terapi sedekah. Coba ki sedekah. Termasuk ibu-ibu, kalau ada suamimu kurang ajar, sedekahi. Termasuk bapak-bapak, kalau ada istrimu cerewet, sedekahi. Bagaimana caranya? Kau bangun sholat hajat, selesai sholat hajat berdoa, ya Allah, engkau yang sahat melindungi, memelihara. Ya Allah, pelihara suamiku, lindungi suamiku dari perempuan jahat. Saya niatkan ini 5 juta tolak bala, mudah-mudahan engkau pelihara suami saya. Bismillah, insya Allah. Yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun sholat hajat. Ya Allah, capek sudah saya lihat istri saya, Allah. Ini ada uangku 5 juta ya Allah, saya sedekah tolak bala, mudah-mudahan 5 juta nih istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana ini dikabulkan? Ibu ya, bersedekah. Nah, kalau dia dikasih nikmat oleh Allah, dia tidak sholat dan dia tidak mau bersyukur dengan berkurban dan bersedekah, maka apa ayat yang ketiga? Fasalli li rabbika wanhar. Walani pamaseku, kau lepas dari kasih sayangku. Uangmu banyak tapi penyakitmu kumpul, rumahmu mewah tapi tidak bisa kau nikmati, anakmu banyak tapi kurang ngajar, duitmu banyak tapi penyakit bertumpuk, bahkan bisa jadi kamu mati dalam kekafiran. Itu baru di dunia, apalagi kalau di akhirat. Maka agar kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur,
Nah panggil Ki Haji Nasir, datang Ki pengajian seperti ini. Mudah-mudahan selesai dengar pengajian ada perbaikan dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan ada ilmu dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. 1, 2, ini ada kuenya orang Bugis. Apa namanya nih? Apa namanya nih? Borongko. Ini kepanjangannya Baraku Mato Laudoko. Artinya saya bungkus diriku sendiri. Apa ini Bu? Terbuat dari apa ini bungkusnya? Apa? Daun. Apa isinya? Pisang. Itu maknanya orang Bugis. Apa yang ada di hatinya, itu yang diucapkan, itu yang dilakukan. Tarwada tarogau, bukan munafik. Apa itu munafik? Lengi ni pau, letoi na pigau, letoi na bicara. Itulah kita orang Bugis. Ada disebut bahasa hati, etok namanya, etok hati. Bahasa mulut, etek namanya, etek na adai. Bahasa pantat, etuk namanya, ya, etok, etek, etuk. Apa maknanya Ustaz? Engkau tahu etekna pada etokna atinna seroga tawamu. Engkau tahu etekna sisala etokna atinna etuk tawamu. Kamu tidak lebih mulia dari kentut. Saya berharap saudara-saudara KKSS jangan tinggalkan tarwada tarogau. Itu yang membuat kita orang Sulawesi dihormati di mana-mana, karena kita tarwada tarogau. Pak Wagub, mungkin Bapak tidak menyadari, dan kita juga orang Sulawesi kurang menyadari. Lihat rumah makannya orang Sulawesi, semua dapurnya di depan, coto di depan, konro di depan, palu basah di depan, sop saudara di depan, ikan bakar di depan, tidak ada di belakang. Artinya itu orang Bugis, dia sajikan kamu, dia tidak pakai rahasia. Apalagi itu orang Bugis. Lihat itu orang Bugis, di mana alat senjatanya? Sini. Apa namanya? Orang Makassar bilang badi, bukan keris. Keris itu orang Jawa. Orang Bugis bilang tepi. Ada juga bilang kawali. Orang Makassar bilang badi. Coba lihat struktur alat senjatanya orang Bugis Makassar, tidak bengkok. Dia lurus. Itu artinya kata-katanya tidak bengkok-bengkok. Itulah sebabnya orang Bugis dalam tutur bahasa tidak mengenal pantun. Makanya salah-salah tadi berpantun. Yang mengenal pantun itu hanya di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa. Orang Bugis tidak berpantun. Kalau mereka suku lain mau melamar anak gadis, dia bilang begini, aku melihat ada bunga di taman. Bunga itu sudah siap untuk dipetik. Mau melamar itu maksudnya. Kalau orang Bugis, besar ini anakmu, kasih kawin sama anakku. Nah, begitu orang Bugis, tidak ada beda-beda begini. Iya. Oke. Lihat lagi orang Bugis. Di sini badiknya. Maknanya dia tidak ada sembunyi-sembunyi. Kalau ada orang bilang suku lain sumbu pendek, Bugis Makassar tidak pakai sumbu. Kalau dia tidak suka, tidak banyak bicara, langsung ditikam saja. Ya.
Coba lihat, suruh masuk rumah orang Bugis, tabe tamaki. Artinya apa? Nggak ada rahasia. Nah, buka semua. Ya. Kemudian orang Bugis kalau suruh di mana rumahnya Prof Mas Jaya, kasar tidak, sportif. Ini namanya sportif. Telunjuk namanya ini. Pak Jelok. Telunjuk dipakai menunjuk. Ibu heran. Memang saya mengajar mata kuliah komunikasi antar budaya. Saya pelajari yang begini. Tuh, orang Bugis meja makannya selalu ada isinya. Kalau dia datang bertamu orang, meskipun bukan jam makan, pandreyolo. Kalau dia malu tanya orang lapar atau tidak, nah tanya tuh, tetek siaga musalai balik kapan? Tetek serah. Berarti dia panam mandre. Dia tanya tuh. Itulah orang Bugis. Maka muncullah filosofi orang Bugis. Pada ini, pada elo. Sipatuo, sipatoko. Mali, siparape. Malilu, sipakainga. Cedek, tak cedek tak. Mega, ibagi-bagi. Itulah orang Bugis. Maka jangan heran, di mana-mana kita datang pasti ketemu orang Bugis. Saya ke Sabah Sarawak, ini ada orang keke dari Kinabalu. Nah, saya kasih kenal dulu rombongan saya. Ini Ustadz Halim, Muhammad Halim, Abdul Halim. Ini muka Indonesia tapi orang Vietnam. Orang Vietnam ini, Bu. Vietnam, bahasa Vietnam. Ya, saya ketemu di Madinah. Beliau ulama di Vietnam. Tugas beliau Pak Wagub mencop orang kalau mau bikin warung makan, dia mengeluarkan halal, sertifikasi halal. Nah, itu beliau. Ini Arifin Lukman, dari Keke, Das Atlatif. Ya kan? Nah, kemana-mana kita ketemu orang Bugis. Dan saya belum pernah mendapat sejarah atau berita orang Bugis diusir di suatu tempat. Tidak pernah. Kenapa? Karena orang Bugis kalau dia pergi merantau, dia berupaya dari awal, dari kecil, dari rendah, naik, sukses. Dan hebatnya kalau sukses, pasti dia dermawan. Degaga kalinga tosogi na ogi masekke. Gaga. Itulah sebabnya setiap pilkada di Kaltim, KKSS selalu dicari. Iya tuh Pak Wagub? Nah, kenapa? Karena kalau orang Bugis jadi tim sukses, dia tidak minta uang, bahkan dia jual mobilnya untuk kasih menang orang. Maka wajar Pak Wagub hadir di tempat ini sebagai apresiasi terhadap penghormatan suku Bugis. Tapi kalian orang Bugis, kalian perantau di tanah Kalimantan, hormati orang yang ada di sini. Hormati orang Dayak, muliakan orang Banjar, muliakan orang Kutai, karena mereka lapang dada menerima kalian sebagai orang perantau. Mewakili warga kerukunan Sulawesi Selatan di tempat ini, saya ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tinggi penghormatan kepada seluruh saudara-saudara kami asli penduduk tempatan Kalimantan atas jiwa besar Bapak Ibu saudara-saudara menerima saudara kami Bugis Makassar yang merantau dan cari nafkah di sini. Mudah-mudahan kelapangan dada dan hati Bapak Ibu menerima kami menjadi ladang amal untuk kebaikan dunia dan akhirat. Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.